Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Speak It Out. Karena diam bukan jawaban, suaramu perlu didengar. Sebagai pembuka dalam rangkaian podcast kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat Speak It Out, ini merupakan podcast perdana yang dilakukan oleh Pick Air Special IIKN Utuban masa periode 2025-2026, yang mana program ini diciptakan demi untuk mendengar keluh kesah yang dirasakan oleh remaja. Karena sejatinya program ataupun Pick Air ini memang bergerak di bidang kemanusiaan dan juga sosial. Nah, untuk itu kami membuat program Speak It Out ini supaya teman-teman remaja ini bisa mengungkapkan keluh kesahnya. Kira-kira apa yang dialami masa-masa remaja selama pubertas ini, kira-kira memang ada yang perlu kita bahas di Speak It Out ini apa bukan? Maka dari itu kami mengajak teman-teman semuanya untuk selalu setia bersama Speak It Out. Oke, untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Angga Harus Saputro yang menjadi host pada episode kita kali ini. Untuk tema kita kali ini adalah kesehatan mental. Didengar dulu bukan dihakimi, karena setiap remaja butuh dimengerti, bukan disalahkan. Bagaimana kabar kesehatan mental teman-teman hari ini? Semoga dalam hati dan pikirannya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Nah, episode kali ini sangat spesial sekali karena kita mengangkat tema kesehatan mental. Kita juga mendatangkan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali tentunya, yang sangat ahli di dalam bidangnya. Untuk membahas topik yang lebih mendalam, sebelum itu kita mungkin menyapa-nyapa dulu ya narasumber kita yang luar biasa. Selamat siang Ibu Hanim. Selamat siang Mas Angga, yang ganteng sekali juga. Luar biasa ya Bu Hanim. Bu Hanim, boleh di-spill sedikit Bu Hanim, kira-kira backgroundnya Bu Hanim ini sebagai apa, sebagai dosen ataupun sebagai apa di IKN Utuban ini? Oke, terima kasih Mas Angga. Oke, perkenalkan saya Bu Hanim, biasanya mahasiswa memanggilnya seperti itu ya gitu. Bu Hanim itu yang selalu saya dengarkan dari mahasiswa. Saya dosen IIKN Utuban, kebetulan saya ada di Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Mas. Oke, luar biasa sekali. Dan juga teman-teman, Ibu Hanim ini merupakan dosen spesialis keperawatan jiwa ya Bu Hanim ya, betul ya? Kalau spesialisnya belum. Belum. Peminatannya di keperawatan jiwa, iya, betul ya Bu Hanim ya? Nah, untuk membahas topik yang lebih mendalam, sebelumnya terima kasih Bu Hanim karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sela-sela kesibukannya Bu Hanim, yang mana selain menjadi dosen, Bu Hanim juga menjadi sekretaris prodi keperawatan, betul ya? Yang mana itu merupakan job desk-nya itu banyak sekali teman-teman. Di prodi keperawatan itu sangat sibuk sekali Bu Hanim, betul ya? Yang selalu diganggu oleh teman-teman keperawatan juga. Oke. Ini kita langsung saja ke topiknya Bu Hanim. Kira-kira kita melihat fenomena di mana remaja itu bercerita ataupun curhat, tetapi respon lingkungan itu biasanya menghakimi ataupun menjudge dan juga menyalahkan justru. Nah, padahal prinsipnya ketika ada orang yang curhat itu adalah didengar dulu. Nah, sebenarnya dari sudut pandang keperawatan jiwa, seberapa penting peran mendengar ini bagi kesehatan mental remaja khususnya Bu Hanim? Oke, terima kasih Mas Angga. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu untuk Pick Air Special yang sudah mengundang saya di kesempatan hari ini. Jadi tema hari ini, tema perdana di Pick Air, acara podcast ini sangat menyentuh hati saya Mas Angga. Karena apa? Remaja saat ini di luar sana, ya jadi populasi terbanyak di lingkungan kita adalah remaja. Kenapa mereka itu banyak yang puasa bicara? Karena sebenarnya mereka tidak punya cerita, mereka banyak sekali yang ingin diceritakan, akan tetapi karena mereka takut ceritanya itu langsung dipotong gitu. Dan divonis, kamu seperti ini, kamu seperti ini gitu. Jadi kenapa remaja itu memilih untuk diam? Yang pertama itu takut disalahkan, itu tentunya Mas Angga ya. Jadi kalau remaja itu sudah disalahkan, mereka sudah tidak akan mau datang kepada kita. Betul. Padahal mereka datang kepada kita itu mereka butuh pelukan emosional dari kita.
bukan untuk disalahkan, dihakimi. Betul. Dan yang kedua ada respon refleks dari orang tua. Kembali lagi, sebelum remaja itu menjadi besar, mereka adalah seorang anak. Seorang anak itu selalu ingin sedikit-sedikit cerita kepada orang tua. Pak, Bu, saya bisa ini. Mama, ayah, saya bisa ini. Saya itu loh seperti ini. Saya tadi diajak teman saya, gitu. Pasti kamu yang salah. Gitu. Nah, itulah yang akan membuat remaja itu merasa tidak nyaman lagi dengan orang tua, seperti itu, Mas Angga. Betul sekali. Memang kebanyakan kasus-kasus ataupun fenomena-fenomena tersebut memang sangat sering terjadi Bu Hanim di lingkungan para remaja, yang mana itu bisa menumbuhkan remaja yang memang seperti tadi Bu Hanim sampaikan, puasa berbicara dan juga lain sebagainya. Remaja jadi sulit untuk mengungkapkan perasaannya, kemudian susah untuk memvalidasi perasaannya juga tentunya. Oke. Jadi kira-kira Bu Hanim, kita sebagai remaja, kita sebagai pendengar, siapa tahu nanti saya ataupun siapapun teman-teman di Speak It Out ini menjadi pendengar bagi teman-temannya yang sedang curhat, kira-kira ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan sebagai pendengar. Karena biasanya Bu Hanim, kita sebagai pendengar ini tidak tahu bahwasanya kita itu salah dalam menanggapi curhatan-curhatan tersebut. Betul sekali. Kira-kira apa yang perlu kita pahami Bu Hanim ketika ada yang curhat gitu? Ya, jadi pertama kali kenapa remaja itu nyaman dengan seseorang? Ya, karena satu, pertama adalah mereka datang itu untuk didengar, bukan untuk dihakimi. Gitu. Jadi didengar untuk dimengerti, bukan dihakimi. Gitu. Jadi kadang kita mendengarkan itu untuk hanya membalas atau berpendapat, padahal sebenarnya mereka itu ingin menceritakan dulu masalah mereka. Saya ini loh seperti ini. Gitu. Ya, lah respon biasanya yang akan kita lakukan secara tidak sadar ini, ya. Kadang Bu Hanim juga sering seperti itu, gitu. Secara tidak sadar, oh kamu seperti itu toh. Jadi kamu itu salah, kamu sudah melakukan itu, gitu. Lah itu harus kita ganti ini. Oh jadi itu yang sudah membuat kamu sedih. Kamu merasa berat ya dengan masalahmu tersebut. Ya, jadi harus kita validasi. Berarti kita harus berusaha untuk memvalidasi perasaan teman kita yang sedang curhat, betul ya. Supaya mereka ini paham bahwasanya dia ini memang sedang mengalami sedih, sedang mengalami duka dan sedang mengalami bahagia. Karena memang kebanyakan orang-orang sekarang itu, apalagi remaja Gen Z istilahnya Bu Hanim zaman sekarang, itu tuh takut untuk kalau misalkan ingin bercerita, ingin curhat, karena ada beberapa masyarakat mungkin di lingkungannya itu menganggap bahwasanya itu adalah hal yang alay, lebay dan lain-lain sebagainya. Itu memang hal-hal yang memang perlu kita hindari Bu Hanim ya sebagai remaja. Kemudian Bu Hanim mungkin Bu Hanim ingin mengulik-ulik lagi terkait dengan apa sih yang memang seharusnya kita hindari sebagai remaja ini terkait dengan ini kesehatan mental, supaya mental kita ini tidak terganggu sebagai remaja. Oke, kalau kita bilang remaja tidak terganggu mentalnya itu mustahil, karena setiap hari kita hidup dengan masalah. Ya, pasti akan mengalami kesehatan mental. Nah, masalah kesehatan mental maksudnya masalah gitu kesehatan ya. mental, masalah betul. Kesehatan mental gitu, entah itu mulai ringan, sedang ataupun berat. Akan tetapi di sini kita sebagai remaja, sebagai orang yang punya masalah, harus satu. Makanya kalau Bu Hanim bilang ke mahasiswa itu satu, kita harus punya tempat cerita. Itu dulu. Betul. Gitu. Kita harus punya wadah berarti ya. Betul, harus punya wadah terlebih dahulu. Ya memang ini kalau di dalam Islam itu curhat terbaik itu dengan Allah. Gitu. Akan tetapi karena kita makhluk sosial, makanya itu orang-orang dihadirkan di sekitar kita itu untuk mendengarkan cerita kita. Nah, kita juga harus bisa memilih ini, mana tempat cerita yang baik dan tidak. Gitu. Jangan semua orang itu ceritain masalah kita semuanya, gitu. Ya. Nah, tadi tentang Gen Z gitu. Sekarang ini belajar dari anak SD ya. Anak SD itu kan sudah masuk usia remaja ini. Kadang ada anak yang sudah tergolong remaja ini cerita ke orang tua, Pak, Bu, saya suka ini gitu. Halah anak kecil kok
sudah suka-sukaan, sudah jatuh cinta. Saya tadi dipukul ini, pasti kamu yang salah ya, kembali lagi ke tadi itu. Nah, kita harus ingat bahwa setiap mental seseorang itu berbeda. Gitu. Ya mungkin kalau orang zaman dulu, kalau Bu Hanim ini ya karena sudah dewasa, oh saya sakit hati ini sudah tidak sudah tidak peduli lagi dengan sakit hati yang bagaimana gitu. Tapi berbeda antara Bu Hanim dan Gen Z saat ini. Sekarang. Iya. Betul. Jadi berbeda sekali. Masalah putus cinta saja, masalah dengan teman saja itu bisa sangat mengganggu masalah kesehatan mental. Jadi kita sebagai seseorang yang punya masalah tadi, kita harus pintar-pintar untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Jika misalnya ini, kalau di dalam keperawatan jiwa itu ada namanya mekanisme coping. Gitu. Coping mekanisme, ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita saat ini ada masalah dan kita menggunakan coping yang biasanya kita gunakan, ternyata tidak efektif, tidak bisa ini. Biasanya misalnya pas ada masalah Mas Angga misalnya, pas ada masalah misalnya karena Mas Angga solih misalnya dibuat sholat, Amin. itu sudah tenang. Ternyata saat ini pas Mas Angga ada masalah, dibuat sholat itu tidak menyelesaikan, semakin suntuk. Berarti Mas Angga butuh orang lain. Gitu. Jadi kita sebagai remaja harus pintar. Gitu. Oke, luar biasa. Bu Hanim, karena kan kita juga sebagai PIKR ini kan merupakan kepanjangan dari Pusat Informasi dan juga Konseling Remaja. Iya. Jadi selain kita memberikan informasi, selain kita mengedukasi remaja, kita juga mengadakan konseling. Nah, mungkin ini juga menjadi introspeksi diri bagi teman-teman PIKR dan juga sobat Speak It Out untuk bagaimana caranya kita menjadi konselor sebaya. Gimana caranya kita bisa memanage atau memberikan care terhadap teman-teman kita yang mungkin sedang punya masalah, sedang galau ataupun sedang sedih-sedih dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk itu mungkin Bu Hanim punya tips-tips gimana caranya sih menjadi konselor sebaya yang baik. Ini juga sebagai landasan bagi kita juga, bagi teman-teman PIKR juga untuk menjadi konselor yang baik. Oke. Ya, jadi ada beberapa tips Mas Angga agar bagaimana kita itu dipercaya Gitu. atau semua orang itu nyaman dengan kita gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus membina hubungan saling percaya dulu. Oke. Bina hubungan saling percaya. Bina hubungan saling percaya. Gitu. Dengan apa? Tadi itu mendengar dulu. Gitu. Karena seseorang itu datang kepada kita tadi itu belum tentu mereka butuh untuk dinasehati dulu, tapi butuh didengar dulu. Jadi BHSP itu bisa kita lakukan dulu sebelum kita ke arah mana-mana gitu. Biarkan mereka cerita dulu, biarkan mereka nangis-nangis dulu gitu. Pada saat mereka nangis, emosinya sedang meluap ini gitu. Jangan sampai kita potong gitu. Pokoknya biarkan terus sampai dia tenang gitu. Jadi kan kita harus memberikan ruang kepada mereka terlebih dahulu gitu. Setelah itu kita tanyakan bagaimana perasaannya sekarang gitu. Ya, apakah sudah lebih tenang setelah nangis? Apakah sudah bisa diajak ngomong? Sudah bisa diajak bicara gitu. Kita tanyakan. Iya Kak, sudah misalnya. Baru kita masuk. Gitu. Ya, jadi setelah mendengar tadi itu kita validasi. Gitu. Setelah itu kita jangan sampai menghakimi gitu. Karena dengan menghakimi, misalnya ini remaja sekarang kan luar biasa ya Mas Angga ya, masalahnya kan macam-macam ini. Betul, sangat kompleks sekali memang remaja zaman sekarang. Itu hubungannya dengan kesehatan mental ini. Kalau kita, oh jadi kamu melakukan itu berarti kamu salah gitu. Wes itu akan memutus koneksi kita dengan mereka gitu, karena kita menghakimi. Padahal mereka datang kepada kita itu bukan tujuan untuk saya tahu kalau saya salah. Makanya saya datang. Bagaimana cara saya ini menyelesaikan masalah saya dengan yang saya sudah merasa bersalah ini, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita menghakimi karena itu koneksi kita akan putus, gitu. Contoh menghakimi itu seperti apa? Itu. Misalnya, makanya jangan seperti itu.
Itu misalnya ada yang, mohon maaf ini ya, ada yang sudah melakukan hubungan dengan pacarnya misalnya gitu. Lah wong kamu sendiri yang melakukan, ya makanya jangan seperti itu gitu. Wis sudah, dia tidak akan mau ketemu kita lagi gitu ya. Jadi ganti dengan apa, ganti dengan kata-kata, oh jadi kamu merasa bersalah dengan hal seperti itu. Iya kak, nanti akan terjalin gitu ya. Terus selanjutnya ini ada tips yang praktis ini. Jadi yang pertama setelah tadi itu ya, gitu. Yang pertama gunakan teknik 5 menit gitu. 5 menit untuk apa? Untuk mendengar gitu. Ya, di keperawatan jiwa itu ada deteksi 5 menit. Nah, kalau di menjadi pendengar yang baik itu juga kita bisa gunakan teknik 5 menit itu. 5 menit menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, kita bisa ganti pertanyaan. Misalnya, kenapa kamu kok melakukan itu? Gitu. Kita bisa ganti, apa yang kamu rasakan saat ini setelah kamu melakukan itu? Oke, apakah merasa bersalah? Iya, apakah merasa seperti apa? Iya, gitu, betul. Jadi kita ganti. Itu sebenarnya kan sama. Iya. Tapi kalau yang pertama tadi, kenapa sih kamu kok melakukan itu? Gitu. Itu kan seolah-olah menjudge juga sih Bu Hanim. Iya. Seolah itu menghakimi. Gitu. Jadi apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Apakah kamu merasa bersalah? Gitu. Iya kak, saya merasa bersalah. Pasti akan bicara seperti itu dia. Gitu. Terus yang ketiga, kita bisa menawarkan pilihan ini. Gitu. Kamu mau didengarkan saja, atau kamu butuh solusi? Itu yang paling penting, poin yang paling penting. Gitu. Oke. Berarti ini yang wajib mungkin ya dilakukan untuk ketika kita mendengarkan seseorang. Betul. Kita menanyakan kepada misalnya ada seseorang yang memang curhat, perlukah kita untuk memberikan solusi ataupun kita cukup hanya mendengarkan saja, hanya sebagai pendengar gitu ya. Karena kadang ini mereka datang kepada kita ya tadi itu, mereka ingin nangis-nangis, hanya ingin meluapkan masalahnya. Sudah, setelah itu lega gitu, tanpa mereka ingin diberi nasihat. Nah, makanya kita penting sekali bertanya itu. Sudah, sekarang sudah lega, oke. Sekarang kamu mau diberi solusi atau tidak? Gitu. Atau kamu hanya ingin sekedar cerita? Ya sudah kak, saya mau cerita saja kok kak. Saya sudah lega dengan saya bercerita. Oh ya sudah, gitu. Ya kalau dia merasa ingin diberi nasihat, iya kak, saya minta solusi kak. Saya sekarang harusnya bagaimana kak? Gitu. Oke, berarti kita memberikan solusi, gitu. Jadi selalu komunikasi pada remaja itu harus selalu kita berikan pilihan. Gitu. Kita tidak bisa seperti komunikasi pada anak ini. Misalnya kalau komunikasi pada anak kita sifatnya perintah, gitu. Tapi kalau pada remaja kita harus sebagai teman. Gitu. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka. Gitu. Oke. Nah, poin pentingnya itu tadi yang sebagai sama Bu Hanim ya Bu Hanim. Tapi seringkali kita sebagai teman itu niatnya kita ingin membantu. Tetapi kadang kita itu nggak sadar bahwasanya kita melakukan kesalahan, seperti melakukan judge yang tidak disengaja. Tapi memang itu pure ketidaksengajaan dan ketidaktahuan kita sebagai teman Bu Hanim. Jadi mungkin ini merupakan insight baru bagi teman-teman semuanya, bahwasanya sebagai pendengar yang baik itu tidak kita harus melakukan hal-hal yang disampaikan sama Bu Hanim tadi, seperti membina hubungan saling percaya, 5 menit mendengarkan, dan juga menawarkan beberapa pilihan. Apakah keluh kesahnya ini mau kita tanggapi ataupun hanya cukup kita dengar saja. Nah, Bu Hanim, kira-kira adakah hubungan kesehatan mental ini dengan kesehatan fisik Bu Hanim? Kira-kira ada hubungannya? Sangat ada hubungannya ya? Iya, jadi sekarang makanya banyak sekali namanya ada GERD anxiety itu. Ya, jadi banyak remaja yang mengeluh mengeluh seperti sakit mah. Nah, betul. Gitu. Kebetulan saya juga pengidap GERD. Nah, kebetulan sekali ini ya. Ya, kalau hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik jelas ada Mas Angga gitu. Jadi sekarang itu sedang marak adanya GERD anxiety pada remaja gitu. Padahal remaja itu misalnya sudah mengkonsumsi makanan yang aman, yang bergizi, yang tidak pedas, sudah sangat aman lah. Tapi mereka masih mempunyai GERD. Nah, ternyata dari pikirannya itu, dari kecemasannya, betul. Karena memang kebanyakan remaja sekarang itu istilahnya overthinking, terlalu memikirkannya secara berlebihan. Oke.
Jadi saya juga sering mendengarkan beberapa kasus, apalagi kan zamannya sekarang TikTok. Di TikTok itu banyak sekali Bu Hanim, sudah berobat ke sana kemari, sudah opname dan lain-lain. Itu di dokter umum, ternyata malah dirujuk ke psikiatri biasanya. Betul, seperti itu. iya. Karena memang medis pun sudah tidak bisa menangani, harus ada yang menangani lebih lanjut seperti spesialis jiwa dan lain-lain sebagainya. Betul ya Bu Hanim ya berarti ya. Dan kalau kalau sudah berobat gitu, kalau sudah berobat itu akan dia kan tahu, oh ternyata saya ini sakit jiwa, mental saya ini tidak sehat. Kalau dia tidak bisa menerima, dia semakin menolak, maka akan semakin bertambah. Gitu. Semakin parah Bu Hanim ya, betul ya. Gitu. Jadi konsepnya kalau kesehatan mental itu ya, kalau misalnya kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, ya akan semakin terpuruk. Gitu. Ya. Jadi nggak ada kok orang yang tidak punya masalah itu. Gitu. Kita kalau bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dengan masalah kita, maka kita akan enjoy. Kalau saya sendiri sih Bu Hanim, kalau misalkan lagi punya masalah, ya memang betul yang Bu Hanim sampaikan tadi, kita harus mempunyai mekanisme coping. Kalau saya sendiri memang ketika lagi banyak masalah, ketika lagi burnout, biasanya yang saya lakukan biasanya itu jalan-jalan ataupun ke pantai, karena kan saya suka pantai juga. Saya tuh sering kali Bu Hanim kalau misalkan lagi pusing, lagi stres, banyak tugas, banyak kegiatan yang bertabrakan, karena kan memang lumayan banyak kegiatan juga yang saya lakukan, itu biasanya saya bengong di pantai. Nah, itu merupakan salah satu cara terbaik saya dalam mengatasi masalah dalam mekanisme coping. Jadi cukup bengong, ngelamun di pantai sendirian, nggak ada siapa-siapa yang ganggu. Jadi saya pengen cuma itu. Karena kalau misalkan di rumah biasanya kalau saya lagi kurang enak pikiran, ada omongan yang menurut orang lain itu biasa aja, tapi menurut saya itu biasanya nyelekit gitu Bu Hanim. Jadi saya tidak bisa menerima omongan itu, jadi tidak boleh ada yang mengganggu saya ketika saya lagi ada masalah. Nah, kira-kira itu normal gak sih Bu Hanim, atau mungkin perlu diatasi? Kalau kalau dari yang Mas Angga ceritakan tadi ya, Mas Angga sudah tahu pada saat apa Mas Angga itu sedang tidak enak hati, saat ada omongan yang tidak enak. Nah, berarti Mas Angga sudah bisa tahu ini. Oh, itu mengganggu saya. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya akan pergi ke pantai. Itu sudah luar biasa. Gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oh iya, betul. Nah, tapi kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan tadi, ke pantai. Gitu. Karena kita ini butuh butuh jalan-jalan sendiri, betul. gitu. Terus pokoknya kita butuh me time sendiri gitu. Ya. Karena saya juga tipe-tipe yang memang kemana-mana sendiri itu nggak apa-apa. Karena kan ada beberapa remaja yang sekarang itu yang circle-circlean, yang mana kalau misalkan ditinggal sama circle-nya tuh jadi terpuruk Bu Hanim. Jadi menyendiri, takut, nggak mau ngobrol sama yang lain. Nah, itu mungkin bisa jadi introspeksi bagi saya dan juga remaja-remaja di luaran sana. Gimana caranya kita itu bisa memahami diri sendiri, betul ya Bu Hanim? Berarti tadi yang saya lakukan itu adalah bentuk dari mana saya memahami diri sendiri. Betul sekali. Ya? Iya. Oke, luar biasa. Nah, saya ini jadi introspeksi diri, berarti kita harus menghindari ini ya Bu Hanim ya, terlalu memikirkan secara berlebihan, kemudian menemukan coping mechanism yang baik. Itu mungkin yang bisa teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Kiranya apa yang mengganggu, gimana cara kita menyelesaikan itu, betul ya Bu Hanim ya. Oke. Baik Bu Hanim, sepertinya itu saja ya ngobrol-ngobrol kita kali ini. Mungkin kita dipertemukan di sesi-sesi selanjutnya. Nanti dari Speak It Out akan mengundang Ibu Hanim lagi. Semoga Bu Hanim berkenan. Mungkin itu saja Bu Hanim. Kira-kira Bu Hanim mungkin ada pesan khusus bagi pemirsa Speak It Out? Oke, teman-teman, ini jadi diri kita itu ibaratkan kita sebuah gelas. Jika gelas itu diisi air terus, maka kan akan penuh. Lah, agar bagaimana tidak sampai tumpah, maka kita harus bagi dengan orang lain. Begitupun dengan masalah kita. Jika kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka kita harus membaginya dengan orang lain. Terus yang terakhir, remaja. Ini selalu tentang remaja. Jadi remaja itu ibaratkan sebuah buku yang sedang kita tulis.
kalau kita terlalu cepat menghakimi, kita terlalu cepat menulis alurnya itu dengan menyalahkan alurnya misalnya gitu, maka mereka akan menutup buku itu rapat-rapat. Dan kalau sudah buku itu tertulis rapat, maka kita tidak akan bisa membalik atau tidak bisa menyelesaikan halaman berikutnya. Begitupun dengan kita. Jika kita bisa menjadi pendengar yang aman, pendengar yang baik untuk remaja, agar mereka itu nyaman dengan diri kita, gitu. Agar mereka tidak mencari keamanan di luar sana yang mungkin berbahaya untuk mereka, gitu. Ini juga untuk pesan, mungkin untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman Big R Spesial juga ya, dan tentunya untuk orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, agar remaja itu selalu nyaman dengan orang tua. Ini juga merupakan bahan kita untuk nantinya berkeluarga, Bu Hanim, karena kan kita sebagai remaja nantinya akan juga melanjutkan kehidupan berkeluarga. Gimana caranya kita menjadi orang tua yang bersahabat dengan anak, bagaimana caranya kita menjadi orang tua yang mau mendengarkan anak, gitu Bu Hanim. Nah teman-teman, sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Hanim tadi, mari kita mempraktekkan tahan komentar, perbanyak mendengar. Mari kita jadikan lingkungan kita ruang yang nyaman untuk saling berbagi. Saya Angga pamit undur diri. Terima kasih kepada Bu Hanim yang sudah menemani kita. Jangan lupa suarakan isi hatimu bersama. Mari kita jargon sama-sama Bu Hanim. Speak it out, karena diam bukan jawaban. Suaramu perlu didengar. Dadah.